Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun diunjuk Ibu teh kopi ini sampun diunjuk. Sampun angsal unjukan apa dereng niki? Mugi sing sampun unjuk Allah paringi tambah semangat, tambah kuat melek. Mugi-mugi sedaya hajat panjenengan dikabul kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam majelis yang mulia, majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, tepatnya di Korwil Batu Raya. Pada malam hari ini bertepat di TPG Raudhatul Amin. Semoga segala hajat kita di malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga para habaib, para kiai, para pengurus Korwil, Kordes, Sembatu, semoga Allah berikan kekuatan zahiran wa batinan dan sedaya para jamaah ingkang saged istiqomah setiap acara Korwil maupun Kordes. Mugi Allah paringi istiqomah, amin ya rabbal. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jenengan mireng kali ngunjuk mboten apa. Nggih, kali ngunjuk kopi anget-anget niku. Nggih. Terusipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi talibur rahmah. Talibul ilmi talibur rahmah. Orang yang mencari ilmu itu disamakan seperti orang yang mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu sangat dan sangat perlu untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap panjenengan rawuh pasti jenengan mados ilmu, ten korwil, ten kordes pasti wonten ta'lim. Romo Yai damel RJ niki dengan nama Majelis Maulid wat Ta'lim. Ada taklimnya, ada ilmunya, ada kajiannya, mau'izahnya. Agar apa? Agar kita memiliki bekal ilmu yang kita dapatkan dari majelis ilmu, majelis salawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya orang yang menuntut ilmu itu tidak lepas dia akan memperoleh 3 manfaat. Terusipun Yai singin nate dawuh, al-ilmu yatarakkabu min thalathati ahruf. Sebuah kata ilmu nggih Pak nggih. Tambah ngantuk sedaya niki. Kademen. Jenengan enak jaketan aku loh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terusipun beliau qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah mengatakan kata ilmu di dalam bahasa Arab ilmun, napa? Ilmu terdiri dari 3 huruf. Pertama napa Bu? Ain. Kedua lam. Ketiga mim. Ain, lam, mim. Ada maknanya setiap huruf niku ternyata. Al-ilmu ilmun ain yaj'al sahibahu ilal iliyyin al-ulu. Menjadikan orang yang mencari ilmu itu Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Banyak derajat yang Allah berikan bagi orang yang menuntut ilmu. Allah berikan pangkat khusus, bukan sembarangan pangkat. Tidak ada masanya pangkatnya, abadi ila yaumil qiyamah. Beda lek tenten dunya.
ada mutasinya, ada masanya 5 tahun ganti, 5 tahun mutasi. Namun pangkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat panjenengan menuntut ilmu, maka pangkatnya akan abadi ila yaumil qiyamah. Pertama, Allah akan angkat derajatnya. Yang kedua, lam nopo yaj'al sahibahu latifan minal lutfi. Allah akan jadikan penuntut ilmu, pencari ilmu, Allah akan jadikan dirinya latif, dirinya itu baik akhlaknya, baik budi pekertinya, baik sopan santunnya, barokahi mados ilmu. Yang ketiga adalah mim yaj'al sahibahu mulkan 'alal khalqi. Allah akan jadikan orang yang mencari ilmu, Allah akan jadikan dirinya sebagai raja. Sebagai raja. Namanya raja, apapun yang dia inginkan pasti akan didatangkan. Jangan istiqomah mados ilmu, insya Allah apapun yang panjenengan inginkan, harapkan, doakan, munajatkan doa panjenengan, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan dirinya sebagai raja. Allah jadikan dirinya baik, hatinya baik, zahirnya baik, batinnya juga baik. Yang terakhir adalah ain, Allah akan angkat derajatnya. Insya Allah semua yang hadir di malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalipun, pangapunten, terkadang tiang niku sampun sudah lanjut usia, kadang nggih namine tiang nggih macam-macam wis kadang bosen nggih. Sakniki mawon niku lari-lari. Yang kita lihat saat ini, generasi sekarang ini beda dengan generasi yang dulu. Dulu niku seusai lulusan SMP niku lari-lari niku tasik saged istiqomah ten TPQ. Saat niki niku nggih lumayan lah. Nggih, tarik ulur kadang-kadang niku nggih. Mugi-mugi kerawuhan panjenengan sedaya Allah dadosaken sebagai pengangkatan panjenengan di dalam derajat menuju Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah, menjadikan diri yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah merayakan di dalam tahun ini, 1 tahun ini hari rayanya 2 kali. Gitu Pak. Kok sakit? Info ini telat. Pertama, kabar mengabarkan bahwasanya malam 1 Muharram atau tanggal 1 Muharram niku dinten Selasa. Nggih. Ternyata Lajnah Falakiyah baru mengupload bahwasanya hari Rabu. Ya napa Gus? Boten napa-napa. Donga ping kalih. Nggih, donga ping kalih. Sing sampun poso ping kalih. Insyaallah tambah ganjaran. Bahwasannya ditetapkannya tahun Hijriyah, tanggalan kita itu mengikuti di dalam agama Islam itu Hijriyah. Orang Islam wajib dia itu mengambil penentuan tanggalan itu dari tahun Hijriyah. Sanes Masehi nggih. Kula tanglet jenengan hafal bulan-bulan di dalam Islam. Ibu, hafal mboten? Mboten. Cobi bareng-bareng. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Jumadil, Sya'ban, Ramadan,
Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal? Kukur-kukur ndas jenengan. Jawi, Suro, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Poso, Syawal, Selo, Besar. Alhamdulillah. Atau nopo-nopo, tidak ada salahnya. Saged langkung sai panjangan hafal bulan-bulan Islam. Di mana sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya, awal sejarah penetapan tahun itu diawali dengan Hijriyah. Itu bagaimana sih historinya, sejarah sebelumnya itu bagaimana awal mula penetapan tahun Hijriyah. Dikisahkan bahwasannya dahulu ketika Sayyiduna Umar ibnul Khattab, sinten? Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin niku enten pinten? Sekawan. Pertama sinten, Bu? Bu. Assalamualaikum. Pertama sinten? Khulafaur Rasyidin ada 4. Abu Bakar. Terus nomor kali, Pak? Umar. 3 Utsman. Nomor 4 Ali bin Abi Thalib. Di zaman Khalifah Umar ibnul Khattab ketika menjadi seorang pemimpin di masanya, itu dikeluhkan oleh salah satu gubernur yang menjabat di Irak sana bernama Abu Musa al-Asy'ari. Diawali dari keluhan Abu Musa al-Asy'ari pada saat itu. Menjadi gubernur, ibaratnya Umar niku Sayyidina Umar bin Khattab presiden ini, Abu Musa al-Asy'ari niki adalah gubernur. Gubernur Jawa Timur sinten? Jawa Barat? Riyadi, Riyadi. KDM nggih, Kang Deddy Mulyadi. Jawa Tengah, Bapak Lutfi nggih. Nah niku lah Wali Kota Malang sinten? Pak Bandi. Pengasuh TPQ nih. Wali Kota Malang sinten, Bu? Pak Wahyu nggih. Bupati Malang Pak Sanusi. Wali Kota Batu, Bu, kok mboten hafal kali wali kota niki? Wali Kota Batu sinten? Pak Nur Rahman. Kita hafal nama-nama pejabat kita. Kita doakan, munajatkan nama-nama mereka di setiap doa-doa kita. Semoga perjalanannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pundi, Pak? Nah, Al-Imam Abu Musa al-Asy'ari pada saat itu menjabat sebagai gubernur di Irak sana. Beliau mengeluhkan terhadap kepemimpinan Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala. Karena apa? Setiap Sayyidina Umar bin Khattab itu mengirimkan surat apapun itu kepada Abu Musa sebagai gubernur, itu beliau mengatakan di dalam suratnya, innahu ya'tina minka kudubun laisa laha tarikh. Setiap Umar bin Khattab sebagai presiden lah saat ini, mengirimkan surat kepada gubernur, jadi Abu Musa al-Asy'ari, setiap surat itu tidak ada tanggalannya, penetapannya itu tidak ada tanggalnya, sehingga Imam Abu Musa ini kebingungan dari mana surat mana yang aku dahulukan, karena tidak ada tanggali. Nah, enten tanggali kan saged, oh ini surat dulu yang datang, maka saya dulukan yang ini daripada yang lain. Nah, dari situ kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan para menteri-menterinya, dikumpulkan fajama'an nas, dikumpulkan, diajak rapat, dirundingkan. Wahai para menteri, kita diskusi, kita musyawarah. Dari mana
kita awali tahun Islam ini? Apakah dari ketika Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul, atau ketika Rasulullah itu lahir, atau ketika Rasulullah itu wafat, atau ketika Rasulullah itu hijrah? Di tengah rapat, Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengacungkan tangan, mengusulkan sebuah usulan. Wahai Umar, saya mengusulkan bagaimana kalau penetapan tahun itu diawali dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga dinamakan tahun Hijriyah, yaitu diawali dari hijrahnya Rasulullah dari mana? Rest area Rorombon ya, dari Jalibar, dari kota Mekah ke Madinatul Munawwarah. Oleh sebab itu diambil dengan tahun Hijriyah, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sepakat, akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab menetapkan bahwasannya penetapan tahun diawali dengan mulai hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dinamakan tahun Hijriyah. Niku perihal sejarah hijriyahnya. Kemudian saya bertanya kepada panjenengan, kalau tanglet, kenapa di awal bulan tahun Islam atau tahun Hijriah itu diawali dengan Muharram? Sedangkan hijrahnya Rasul itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Kenapa diawali dengan Muharram? Andaikan kalau memang betul mengambil dari hijrahnya Nabi yang terjadi di bulan Rabiul Awal, pasti bulan pertamanya itu Rabiul Awal. Nah, ini kan ngoten kalau dipikirkan secara logika. Nah, kemudian barulah di situ para ulama menjelaskan. Nah, ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertekad, memiliki tekad niat untuk hijrah itu mulai bulan Muharram. Nah, makanya oleh karena itu awal bulan Islam diawali dengan bulan Muharram, karena bulan Muharram letak kretek hati Rasul itu untuk hijrah. Setelah itu bulan Safar. Nah, di bulan Safar inilah Rasulullah mulai berangkat. Safar, mantun Muharram kan Safar ya. Sesampainya di kota Madinah itu bulan Rabiul Awal. Oleh sebab itu diawali Muharram. Kenapa? Karena Rasul sudah niat tekad bulat di dalam hatinya mulai bulan Muharram. Geraknya bulan Safar, sampainya bulan Rabiul Awal. Itulah sejarah terkait peristiwa hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami ya? Nah, insya Allah napa nih? Meragukan nih. Niku hijrahnya pun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga di akhir tahun kemarin, semoga Allah menurunkan maghfirahnya, ampunannya untuk kita semua. Dan di awal tahun ini semoga Allah buka segala pintu kebaikan-kebaikannya. Amin ya Rabbal. Dan semoga di awal tahun ini, mungkin doa-doa kita di tahun kemarin belum terijabah, maka ya Allah di tahun ini Engkau ijabah segala doa-doaku ya Allah. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, masya'nu wujudut talab wa inna masya'nu anturzaqa husnal adab. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, bukanlah hal yang luar biasa yang didapatkan oleh seorang manusia, seorang hamba ketika doanya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal yang luar biasa. Kalau tanglet jenengan sudah bertahun-tahun berdoa kemudian tidak diijabah, namun tahun ini diijabah, perasaan panjenengan ya apa?
senangnya luar biasa. Namun pada hakikatnya sesungguhnya ijabahnya doa kita itu bukanlah hal yang luar biasa, masih belum seberapa. Dibandingkan apa? Innama sya'nu anturzaqa husnal adab. Akan tapi hal yang sangat luar biasa dan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya adalah bagaimana dia diberikan rezeki oleh Allah berupa husnal adab, adab yang baik. Di dalam menjalani hidup tidak sesuai dengan keinginan, dia sabar. Adab yang baik kepada Allah. Diberikan apapun cobaan ujian oleh Allah di dalam hidup ini, dia bisa menerima, ridho, ikhlas, karena semua itu hakikatnya dari Allah. Al-mubli huwal mun'im. Monggo sarang-sarang. Al-mubli huwal mun'im. Ternyata yang selama ini yang memberikan segala nikmatnya kepada kita saat ini sampai sekarang ini kita merasakan nikmat-nikmat dari Allah, juga dia layak untuk memberikan mubli, cobaan kepada hambanya. Maka jangan lupa ketika Allah memberikan cobaan kepada kita, jangan lupa ternyata dia juga yang sama, zat yang sama, dia juga yang telah memberikan banyak sekali nikmat-nikmat kepada kita semua. Terkadang kita lupa kepada Allah ketika kita diberikan cobaan dan ujian. Karena apa? Karena pada hakikatnya dia juga yang memberikan nikmat kita, daripada nikmat sehat, nikmat saged melampah, saged ningali, saged dahar, saged nopo mawon. Nggih. Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mubli wal mun'im. Dialah juga yang memberikan nikmat kepada kita. Terkadang kita lupa ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, karena pada hakikatnya dia juga yang memberikan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi sedaya para jamaah niki yang masih bertahan sampai di menit ke berapa niki? 22:30 niki. Nah, kados jenengan sampun diding. Insyaallah mugi-mugi barokah majelis ilmu, majelis selawat, Allah paringi tambah sehat, Allah paringi tambah semangat, dan semoga panjenengan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga para habaib, para kiai, Habib Abu Bakar Al-Atos, Romayi Abdul Hadi, pengasuh TPQ Rondotul Amin, semoga beliau-beliau senantiasa diberikan sehat wal afiah, panjang umur fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.